Masih bersama saya Widya Atmadireja di program acara Surya Kanta Buana. Pada segmen terakhir ini kita akan berbicara tentang produk dari pengusaha Pak Heri Mustafa ini ya. Produk-produk apa saja. Tadi kita sudah bicara dengan narasumber yang lain tentang bagaimana pandemi ini yang banyak menjadi korban pengusaha UMKM dilihat dari sudut akademis ya, dari seorang dosen dari Universitas Pasundan Bandung. Namun sebelum kita meneruskan acara ini, kita lihat tayangan video berikut ini. Daripada Renggo Group ya. Yang pertama bakso Renggo Premium. Ini 90% daging. Ya, 10% tepung tapioka. Jadi ini bagi yang diet keto itu cocok sekali. Ya, karena kandungan proteinnya tinggi dan tepungnya sedikit banget. Ini yang premium, Renggo bakso daging sapi Renggo. Nah ini harganya cukup premium ya, artinya relatif agak mahal. Kami juga yang punya yang reguler. Ini bakso ini kombinasi antara daging sapi, daging ayam, dan tepung. Nah, jadi ini 40%, 20% lah persentasenya. Daging sapinya 40, daging ayamnya 40, tepungnya 20%. Ini juga sama, kombinasi daging sapi dan ayam, tapi ada dalamnya isi mozzarella. Anak-anak muda suka. Nah, dalamnya ada mozzarellanya. Nah, kita ini kan di frozen ya, sudah dapat izin edar MD dari BPOM, jadi sudah ada barcode-nya. Tidak hanya produksi baksonya, tapi kami juga memproduksi kuahnya. Jadi kalau kita simpan di rumah, kita pengen makan, tinggal potong ini plastiknya, dimasukkan ke panci, dipanasin, setelah mencair ini dimasukkan ya. Kemudian nanti kalau sudah mengapung berarti sudah matang sampai dalam. Nah, ini praktis sekali. Ada kuah bakso ini dari tulang sapi ya, kuah kaldu tulang sapi. Ini rasa Solo ini yang gurih. Ini Solo. Kemudian ada juga yang Malang, cap Malang. Jadi samping gurih dia ada rasa sayur mayur, sayurannya. Nah ini yang fenomenal, Po Vietnam. Jadi ini penuh dengan rempah-rempah ini ya. Ada jahenya, kemudian ada pekaknya, ada adasnya, macam-macam. Jadi rasanya unik sekali seperti kalau Anda makan bakmi Po Vietnam. Jadi ini produk ini bisa disimpan dalam kulkas, bisa lebih dari setahun ya. Kemudian nanti kalau ada Bapak Ibu misalnya dari reseller ya, kita mengembangkan dengan reseller itu hanya sedia freezer atau kulkas ya. Kita juga ada untuk bakso yang anak-anak muda, bakso aci ya. Ini bakso aci komplit. Nah, ini kuahnya dalam bentuk bubuk. Ini ada bakso acinya, ya, ada siomay gorengnya, ada batakornya, dan juga ada sambelnya. Ini lebih praktis, lebih murah. Ini kita ada gerai di Kota Cinema Mall, jadi asli Bekasi. Ini cukup laku ya untuk anak-anak muda. Nah, kalau tadi kita sudah bicara ikan koi, ikan hias, ini ikan nila. Nah, ini dari Renggo Farm. Ini untuk konsumsi. Nila ini sudah dibersihkan insangnya, dibersihkan sisiknya, dibersihkan isi perutnya. Jadi ini tinggal dikasih bumbu, mau dimasak, digoreng, mau dijadikan pepes atau digulai, bisa semuanya. Bumbu kuning ya, bisa. Ini produk-produk dari Renggo Gerai Indonesia, dan kita lagi mencari reseller, mau reseller bakso premium, bakso Renggo, bakso salon, bakso aci maupun ikan nila. Juga kerjasama juga untuk Renggo koi juga kami terbuka. Ya, masih di acara Surya Kanta Buana dengan Widya Atmadireja ya, dengan Pak Heri Mustafa, seorang pengusaha bakso dan pengusaha ikan koi. Silakan dibuka maskernya Pak Heri ya. Baik, Pak. Bisa dijelaskan Pak Heri, ini produk-produk apa saja yang disajikan dan yang dibuat oleh perusahaan Bapak? Terima kasih Pak Willy. Jadi kami produsen bakso Renggo Frozen
itu sejak tahun 2007. Produk pertama kami adalah bakso Renggo Premium ini Pak Widi. Premium ya. Bakso Renggo Premium. Ini premium kenapa? Karena memang 90% itu daging sapi kualitas nomor 1, Oke, ya. kualitas super. Jadi hanya sedikit tepung tapiokanya. Nah, jadi ini memang Ini untuk kalangan menengah ke atas? ya menengah ke atas. Ya, ya, Tapi oke. bukan berarti Bukan ke berarti bawah. mahal ya, bukan berarti mahal dan bukan berarti kalangan menengah ke bawah tidak bisa. Betul. Jadi, tapi memang konsumennya adalah menengah ke atas rata-rata ya. Ya. Oke, kemudian gimana Pak? Ya, ini kemudian kami juga punya yang kedua. Ini yang kami merekin yang lain. Kalau tadi Renggo, ini Salun, istilah-istilah koboi lah. Ini lebih murah harganya karena komposisinya adalah kombinasi daging sapi dan daging ayam. Kemudian juga ada tepung tapiokanya. Iya, iya, Nah, iya. ini untuk reguler. Regular ya. Terus yang ketiga bakso aci. Nah, ini untuk segmen ya anak-anak muda lah yang Iya, suka bakso aci ya. nongkrong gitu ya di bioskop dan sebagainya. Ini bakso aci. Untuk harganya Pak ini gimana? Harga. Kompetitif gitu Pak artinya? Oh. Bisa terjangkau ya oleh Kalau masyarakat? yang ini sangat kompetitif. Sangat karena kompetitif, ini sangat terjangkau murah. Sangat ya di bawah harga tiket bioskop lah. Oh iya, gitu. masih banyak yang bisa membeli ya? Saya antaranya ke sana di Pak Yusna. Oke. Nah, kami konsep awalnya adalah frozen itu juga membuat kuahnya, Pak. Kuah bakso ini dari kaldu tulang sapi, jadi rasanya itu kental sekali ininya, kuah sapinya, rasa kaldu sapinya. Ini jadi pas untuk satu porsi ini. Satu porsi ya? Nah, Tinggal dipanaskan saja tinggal mungkin ya? dipanaskan saja, setelah mencair, kemudian katakanlah bakso yang ini dimasukkan begitu ya. Nanti setelah ini ngapung, kalau mengapung berarti sudah matang sampai di tengah, sampai di semuanya Siap matang, untuk disajikan? bisa disajikan. Oh, jadi ini kombinasi ya antara baksonya dengan kuahnya. Jadi bisa dibeli kombinasi seperti ini ya Pak? Ya. Sudah. Nah, ini penjualannya kemana saja Pak? Kalau kami menjual itu Reseller gitu ya? ya lewat reseller juga, lewat agen, distributor gitu. bisa ya. Juga kami punya gerai Oh, ada sendiri. gerai, oh, ada ya, gerai gerai. sendiri. Dan kami sebenarnya menjual kepraktisan karena tidak pernah mubadir ya. Kita hanya modal freezer ya, modal freezer. Kemudian kita tata di rumah atau kalau sebagai reseller atau di tempat food court gitu. Begitu kita datang, ada orang pesan, tinggal dipotong, digunting, dimasak. Begitu tutup, tinggal tutup freezer, selesai pulang. Oke. Gitu. Dan penjualannya pun mungkin penjualan dengan online juga ya Pak? Online pasti lah, lewat Dengan Gojek, GoFood dan GoFood dan lain-lain. Gojek juga. Oh ya, ya. Jadi sangat praktis ya pemirsa ya. Jadi silakan saja pemirsa kalau mau membeli bisa pesan menjadi reseller atau menjadi agen dan bisa di call dari nomor telepon di bawah ini nanti ya. Kami akan mencantumkan nomor telepon Pak Heri. Silakan menghubungi. Ini satu lagi, dua lagi ini apa Pak? Ini juga kuah bakso, cuma rasanya berbeda Pak. Ada yang dikasih ini arahan dari BPOM, cap Solo itu yang gurih, cap Malang itu gurih plus rasa sayuran. Nah ini yang po Vietnam, jadi seperti mie rasanya Vietnam. lain-lain ya Pak Itu ya? banyak rempah-rempahnya kalau yang po Vietnam. Oke. Kemudian ini dari sisi legalitas nih Pak Heri, ini bagaimana dengan bisnis Bapak ini? Oke, kami sebagai UMKM yang awal-awal dulu juga tidak tahu bagaimana memulai bisnis. Kami waktu itu yang saya tahu adalah izin halal Pak Widi yang saya Izin urus. halal ya. Nah waktu itu namanya bakso koboi. Bakso Kobo. Saya urus karena saya domisili di Jawa Barat di Kabupaten Bogor, ngurusnya ke Bandung ini. Jawa Barat ya. Dapat halal tapi namanya koboi. Oh, Ternyata setelah saya daftarkan merek itu kan perlu didaftarkan. Ditolak sama Dirjen Haki. Kekayaan Intelektual karena sudah ada yang memiliki. Oke. Akhirnya izin mengajukan yang kedua, bakso jenggo juga ditolak, akhirnya Renggo ini diterima. Sehingga izin halal yang tadi atas nama koboi harus diulang lagi dengan nama Renggo. Nah makanya itulah kami anjurkan, kami sarankan ke teman-teman, legalitas pertama yang diurus itu adalah merek dulu Pak. Oke, jadi gini pemirsa maksudnya, jadi
yang utama dalam pembuatan perusahaan adalah izin merek dulu yang nomor satu, karena itu nanti akan menyangkut ke perizinan yang lain. Mungkin Pak Heri yang bisa jelaskan ya. Jadi seperti apa ini? Jadi setelah merek sudah dapat ini berlaku 10 tahun Pak. Berlaku 10 tahun untuk merek 10 tahun. Ini 2011 kami dapat, 2021 kemarin kita perbarui lagi sampai 2031. Nah, setelah merek dapat baru mengurus halal. Sertifikat halal. Ya. Itu dari MUI, dari MUI. Itu bagaimana prosesnya? Kalau MUI, kita datang ke MUI, kemudian juga di Bandung, di Jawa Barat. Karena kami di Kabupaten Bogor, kita mengajukan permohonan untuk ditinjau lokasi produksi kami, apakah bahan-bahan yang digunakan halal secara syariat Islam, dan juga proses produksinya juga memenuhi kaidah jaminan halal. Gitu. Jadi memang dikeluarkan izin itu sangat ketat ya Pak, tidak bisa sembarangan ya. Ada on the spot, datang ke rumah segera dilihat juga ya usahanya. Oke. Kemudian usaha yang legalitas yang lainnya apa Pak, selain daripada tadi haki, kemudian halal, apa lagi Pak? Yang ketiga, ini yang sangat penting, yaitu izin edar. Izin edar. Jadi izin edar di Indonesia itu ada 3 macam. Ada yang PIRT, itu untuk yang masa kadaluarsanya pendek ya, pendek. Artinya seperti peyek kacang dan sebagainya. Itu. Yang kedua, lebih ketat lagi, yaitu makanan frozen. Seperti ini, bakso ini karena frozen, karena ini bisa lebih dari setahun. Kadaluarsanya itu itu harus memiliki izin edar MD namanya, makanan dalam negeri. Oh, MD, izin edar MD. Ya, MD. Terus yang ketiga makanan luar negeri, artinya ML itu impor. Itu dikeluarkan dari mana Pak? Dari BPOM RI. Jadi prosesnya Pak, seperti halal tadi kami ngajukan, kemudian kami juga akan ditinjau. Oh, ada on the spot. Proses juga sama. Prosedurnya ditinjau, baru dilihat dulu ya Pak ya, tempat usahanya ya. Tempat usahanya, terutama dilihat dari sisi aspek higienitas, sanitasi. Oh, sangat ketat sekali ya Pak, tidak bisa sembarangan begitu ya Pak ya. Dan ada uji labnya juga. Ada uji labnya juga. Berapa kandungannya proteinnya, berapa kandungan lemaknya, apakah bebas dari bakteri E. coli dan sebagainya, itu semuanya dicek. Begitu ya Pak. Jadi kemudian apa lagi yang dilakukan setelah ini? Itu berapa lama bisa keluar izin seperti itu biasanya, yang umumnya itu? Kalau halal mungkin 4 bulan kemarin bisa keluar. Rata-rata 4 bulan. Kalau MD ini memang kami baru belajar, karena background kami juga bukan teknologi pangan, tapi kami meng-hire teknologi pangan itu lebih dari setahun Pak. Baru keluar. Tapi alhamdulillah ini bakso ini sudah keluar izin MD-nya, kuah juga sudah keluar izin MD-nya. Bahkan ini baru kemarin sore keluar izin MD-nya. Gitu yang bakso salon reguler original ini. Kemudian yang lainnya izin-izin lain, domisili segala itu seperti biasa. Apa itu? Pendirian PT seperti biasa. Seperti umumnya ya. Ya, itu untuk pendirian PT-nya. Artinya izin dari lingkungan dan sebagainya itu. Nah, kemudian dari suku dinas yang terkait, biasanya apa yang telah dilakukan oleh suku dinas? Biasanya seperti apa Pak? Jadi saya sarankan kepada para pelaku UMKM, bergaullah. Ya, kita bergaul di samping dengan bersama pelaku UMKM juga ke dinas di mana kita tinggal. Seperti saya di Kabupaten Bogor, saya sering berkunjung ke dinas ke Kabupaten Bogor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian, terus kemudian Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka sebenarnya sangat welcome, sangat membantu sekali kami dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan juga kadang-kadang juga yang terpilih karena keseriusan dan kualitas itu kita juga dikasih fasilitas untuk misalnya kami kemarin dapat fasilitas untuk GMP Pak. Oke. Sertifikasi GMP. Oke. Good Manufacturing Practice. Oke Pak Heri. Saya kira terima kasih atas waktunya telah datang dan talkshow di acara Surya Kanta Buana ini. Terima kasih atas kedatangannya sekali lagi. Sukses dan sehat selalu Pak Heri ya. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara Surya Kanta Buana pada malam ini. Ya. Saksikan terus acara kami ya dengan saya Widi Atmadireja di acara Surya Kanta Buana setiap hari Sabtu jam 19
sampai dengan jam 20 di AKTV. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.